semuanya bersemangat ya di sore hari ini. Saya Karo juga bersemangat untuk menemani Anda di acara Rumpi. Hari ini saya punya dua tamu yang akan kita rumpiin, duanya cewek cakep-cakep ya. Ada Jill Gladys dan juga ada Rebecca Kloppers ya. Tapi sebelum saya mewawancarai mereka berdua dan ada berita apa dari mereka berdua, saya akan memberikan sebuah tayangan. Ini tayangan kemarin ya. Jadi kemarin itu adalah gala dinner sekaligus juga launching kerjasama antara Trans TV dengan MD Entertainment. Jadi sesaat lagi akan ada yang namanya Cinetrans ya. Seru deh, gala dinner kemarin tuh banyak sekali artis-artisnya. Itu juga termasuk artis-artis yang akan hadir di Cinetrans yang ada di Trans TV. Ada Prilly Latuconsina, kemudian ada Paramitha Rusady, ada Roy Martin, ada siapa lagi? Ferry Salim ada ya. Terus pokoknya banyak deh artis yang lainnya yang aku duduk di sebelahnya. Kemarin aku duduk di sebelahnya Amanda Manopo, Uya Kuya sama Pak Ustadz. Sama Dokter Reisa, sama Dokter Andia. Jadi itu waktu itu kemarin. Jadi, siapa saja yang saya wawancarai kemarin dan seperti apa peluncurannya kita lihat yang berikut ini untuk Anda. Hai pemirsa Rumpi No Secret, saya Kak Rose. Sekarang saya ada di acara gala dinner sekaligus juga peresmian kerjasama antara Trans TV dan juga MD Entertainment, di mana akan hadir Cinetrans, FTV Trans, kemudian juga animasi dan juga film di Trans TV yang akan membuat semarak hari Anda. Dan kita akan kepoin mereka satu persatu. Dan tentu saja kita akan bertanya ke Pak Manoj. Pak Manoj, apa sih yang berbeda yang akan dihadirkan oleh MD Entertainment bersama Trans TV? Yuk ikuti saya hari ini. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Manoj dari MD Entertainment, di mana Transmedia ini bekerja sama dengan MD Entertainment akan menghadirkan sinetron ya di Cinetrans dan juga FTV Trans. FTV animasi. Oh, animasi juga ada. Layar lebar juga ada. Komplit pokoknya semua ada. Nah, kita mau tanya nih ke Pak Manoj, apa perbedaannya karya-karya dari MD Entertainment yang akan hadir di Transmedia ini dibandingkan dengan di tempat lain? Kalau lihat gini, kalau bedanya adalah pertama-tama semangat saya beda. Itu satu, penting sekali. Tapi saya pengen punya warna baru di TV. Yaitu dari cara how to tell the story-nya, kontennya, packaging sangat penting, dan look-nya sangat penting. Saya nggak mau ikut apa yang lagi tren sekarang. Saya akan create tren kita sendiri. Jadi itu beda. Trendsetter ya. Trendsetter. Nah, ini kalau kita lihat nih ada beberapa poster-posternya, ada sinetron yang akan hadir di Cinetrans itu adalah sinetron yang judulnya pernah berjaya juga, seperti Bawang Merah, Bawang Putih. Terus ada Malin Kundang juga. Kenapa kemudian itu di-create ulang dengan pemain yang berbeda? Atau beda emang? Actually sangat beda. Judulnya aja BMBP. BMBP, Bawang Merah, Bawang Putih. BMBP. Disingkat terus, ya. Itu judulnya Malin. Oh, Malin. Malin. How to tell. Sudah ketemu sama Prilly Latuconsina yang akan hadir menyemarakan Cinetrans. Judulnya adalah Bawang Merah, Bawang Putih. Kamu bawang putih ya? Iya. Padahal sebenarnya kamu tuh lebih cocok kalau di ibarat bawang-bawangan. Kamu itu bawang apa? Aku bawang bombay kali ya. Kan ini kan dia main sinetron, main film ya, ekspresinya pasti sudah tak terbantahkan lagi. Sekarang melihat ke kamera, aku akan menyebut yang ini ya. Okay. Aku bakal menyebutkan sebuah keadaan, ekspresikan wajahmu. Jika datanglah seorang produser menawari kamu main sinetron langsung 3.500 episode. Ekspresinya adalah mikir loh dia. Itu ekspresinya. Kenapa mikir? Karena yakin Pak 3.500 episode. Yakin. Oh gitu, nggak percaya ya? Yakin Pak 3.500 episode. Ya, orangnya skeptis ya. Kalau aku langsung gini, aku membayangkan apa yang bisa aku beli. Enggak, kan aku juga tetap harus memikirkan ke depannya, kesehatan gitu kan. Oke, baiklah. Fans atau pacar? Cuco, gebetan atau sahabat? Sahabat deh. Sahabat deh. Oh, Aliando atau Rasya? Lama. Kayaknya nggak dua-duanya ya? Enggak. Oke, baik. Poin aja. Terima kasih banyak. Saya tahu persis namanya di industri kreatif ini
membutuhkan konsistensi yang luar biasa, membutuhkan detail dan perfeksionis yang luar biasa, baru dia bisa sukses. Untuk itu kami mencoba melihat dari semua big players yang ada di Indonesia. Kami memilih MD, kenapa? Karena di balik MD ada orang kreatif yang leadershipnya luar biasa dan usianya paling muda di antara bos-bos dari industri kreatif yang ada di Indonesia. Nah pemirsa, itulah tadi sekilas wawancara saya dengan Pak Manoj dan juga beberapa artis yang hadir di acara Gala Dinner dan peresmian kerjasama MD Entertainment dan Trans TV hari ini. Masih ada banyak kok artis-artis lain yang sudah saya wawancarai. Seperti apa hasil wawancara saya, hasil saya ngerumpi sama mereka? Saksikan terus di Rumpi No Secret. Karena kemarin disebutkan Pak Manoj itu muda gitu ya, saya langsung Google berapakah usia Pak Manoj? Berapa? Coba kira-kira berapa usia? Hah? 42, 40, 52. Gak nyampe, emang masih muda banget, semuda aku ternyata. Oke baiklah, sekarang kita akan undang teman-teman muda saya juga di sini untuk Rumpi ya. Yang pertama yang akan kita panggilkan adalah yang punya artikel ini. Coba kita lihat artikelnya, bunyinya adalah eksklusif. 8 tahun bercerai, Jill Gladys putuskan untuk rujuk. Seperti apa kisahnya? Langsung kita panggil, inilah Jill Gladys. Hai. Aduh. Halo. Saya 3 tahun yang lalu pernah senam ya, Jill Gladys peraganya. Saya jadi hitam, keling, dia cuma gini aja tetap. Tapi abis itu aku mau pingsan katanya. Terus Karos tetap gini-gini aja. Tetap gini-gini aja. Oke, sebelum kita ngerumpi sama Jill Gladys, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Monica Jill Gladys Raharja atau Jill Gladys lahir 7 Oktober 1986, mengawali karir di dunia modeling dan merambah seni peran di tahun 2008. Jill pernah dikabarkan dekat dengan Mandala Soji dan di tahun 2009 dikabarkan dekat dengan Delon. Jill kemudian menjalin asmara dengan Beth Nando, namun baru 2 bulan Jill melaporkan tindak kekerasan fisik selama pacaran. Baru-baru ini Jill dikabarkan kembali rujuk dengan mantan suaminya Yuan Wibowo setelah 2 tahun terakhir mereka memperbaiki hubungan. Apa yang membuat Jill memutuskan rujuk dengan Yuan Wibowo? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Kursi panas. Masa ini belum panas loh itu. Tapi nggak apa-apa, jadi kita pengen dengar ceritanya. Barangkali ini juga bisa menginspirasi orang bahwa ya namanya bercerai itu hubungan tetap bisa terjalin baik. Dan bahkan kamu betul mau rujuk. Jadi sebenarnya gini. Ini ada artikelnya nih. Eksklusif, Ya. 8 tahun bercerai, Jill Gladys putuskan rujuk. Harus ada eksklusif. Harus ada eksklusif ya. Nggak, jadi sebenarnya gini, aku pisah memang udah 8 tahun. Cuman selama 8 tahun itu hubungannya tetap baik. Oh gitu. Komunikasi sangat amat baik karena kan ada anak juga. Oke. Nah cuman ya selama 8 tahun itu nggak dia nggak aku kan kita udah masing-masing sempat mencoba Iya, mencoba hubungan yang baru kan, gitu. Kalau mau dibilang nggak ada yang, maksudnya yang kalau cocok untuk aku doang atau dia doang pasti ada. Iya. Tapi kita bicara untuk si anak nih. Jadi terakhir aku sempat pacaran 5 tahun juga. Kalau aku sih sudah cocok banget ya pokoknya. Tapi pas mau jalan ke jenjang lebih serius? pernikahan, ternyata disitulah anakku ngomong gitu loh. Kalau dia sebenarnya nggak setuju. Umur berapa sih dia? Nah dia sekarang udah 10 tahun. Jadi sudah bisa. Jadi memang dia udah bisa untuk ngungkapin apa yang dia rasain. Nah gara-gara pembicaraan dia itu, akhirnya aku kontak papanya dan kita ngobrol. Sebenarnya awalnya ngobrolinnya cuma soal itu doang gitu loh. Soal keinginan soal anak si ini. anak ini ternyata dia kayak nggak bisa
belum bisa terima lagi ada orang lain gitu. Ada orang baru. Nah terus akhirnya aku tanya dong ke si anak, jadi maunya gimana gitu, dan dia tetap masih maunya papanya gitu kan. Cuman kan ya maksudnya kita udah 8 tahun pisah, dan aku juga nggak tahu hidup dia udah sendiri-sendiri deh, maksudnya dia dengan siapa dan segala macam. Hari itu sebenarnya cuma tujuannya ketemu, ngobrol, gimana gitu. Karena maksud aku ternyata yang dipendam sama si anak ini selama ini ya ini gitu loh perasaannya. Selama ini dia nggak pernah ngomong. Namanya anak mungkin dia ngeliat as long as aku happy, dia happy aja pura-pura gitu kan. Apalagi anak laki, ke mamanya kan bela banget. Iya. Tapi terakhir dia baru buka semuanya gitu. Maksudnya ngomong sebenarnya aku nggak suka gini. Dia ngomongnya tuh kondisinya apa? Lagi apa tuh kalian? Setelah aku yang ajak ngomong baik-baik gitu, mama kayak rencananya mau nikah sama ya gitu-gitu, terus dia langsung aku nggak suka, pokoknya intinya aku nggak mau gitu, aku nggak mau. Terus dia bilang, terus aku tanya balik, kamu maunya gimana? Dia bilang, aku maunya mama sama papa aja balik lagi. Terus kalian berdua ngobrol nih, mama sama papanya. Nah ngobrol, saat itu sih ngobrol cuman yang oh iya lucu ya, maksudnya dia bisa punya pendapat begini gitu. Tapi kita nggak ada, udah that's it, nggak ada obrolan yang lebih lanjut lagi dari itu. Nah cuman di 2 tahun yang lalu, jadi aku lagi syuting, tiba-tiba aku sakit. Sakit, dan pada saat lagi sakit itu, orang yang ada di sebelah aku ya cuman anakku sama dia gitu loh. Sebenarnya dia memang domisilinya kan nggak di Jakarta, jadi dia di Bali. Dan aku tahu gitu, maksudnya waktu dia di Jakarta itu kan pasti akan kebuang kan, maksudnya dia ninggalin Bali untuk di Jakarta kan berarti kerjaan dan lain-lain dia tinggalin. Tapi saat itu aku masuk rumah sakit 2 minggu, full 2 minggu dia ada di Jakarta gitu. Walaupun dia nggak pakai bicara kayak, oh gue harus ninggalin kerjaan gue nih demi lo gitu, nggak yang sok romantis gitu, yang keluarin gombalan enggak gitu. Tapi dia nunjukin kalau memang dia support gitu, dia ada. Jadi dari situ sebenarnya nggak ada kata-kata kayak, ayo kita rujuk yuk, enggak. Jadi kayak lebih akhirnya hubungannya jauh lebih baik. Dan di Jakarta kan dia juga nggak ada tempat tinggal, jadi pada saat dia datang ke Jakarta itu aku welcome gitu loh. Maksudnya jadi aku buka pintu selebar-lebarnya. Makanya ada artikel berikut, sabar ya, artikel berikut. Mana artikelnya, coba kita lihat. Nah ini udah 2 tahun serumah. Iya. Nah, ini maksudnya serumah itu adalah karena serumah karena memang jadi setiap dia di Jakarta dia tinggalnya stay di aku gitu. Maksudnya aku pikir ngapain juga harus hotel gitu kan. Maksudnya bapaknya lebih dekat juga sama anaknya. Jadi lebih dekat ke anaknya juga. Kalau kayak gitu tuh ya, ini kan kayak CLBK gitu ya. Ternyata ada geter-geter gimana gitu nggak sih, masih ada nggak sih? Nggak ada. Karena nggak, jadi gini makanya itu dia ya, aku pikir mungkin karena aku udah tua kali ya. Maksudnya, asa sih tuan mana kena aku. Jadi maksud aku mungkin karena orangnya kayak aku suka ledekin dia gitu. Aduh 4L lo lagi gitu. Maksudnya kan dia lagi gitu kan. Jadi mungkin karena orang yang sama, jadi kalau dibilang geter-geter sih nggak ada. Cuman kita udah kayak respect, maksudnya oke, welcome. Dia nggak ada siapa lagi dalam kehidupannya. Katanya sih nggak ada. Oh, katanya nggak ada. Tapi kan aku memang yang nggak pernah sampai mau cari tahu sampai detail banget. Oh. Ini gara-gara artikel ini benar kamu sampai dibilang, oh ya istilah netizen protes lah. Nah itu dia yang aku sebelnya, mereka tuh nggak tahu kisah sebenarnya, tapi mereka langsung komennya tuh kayak, jadi kumpul kebo gini-gini. Aduh, maksudnya gini, anakku udah gede, terus dia bisa buka internet kan, walaupun kita batasin, dan dia bisa baca komen-komen dari orang. Jadi apa yang dibaca ini juga nggak seperti juga yang dibayangkan. Nggak seperti yang dibayangkan. Gitu. Walaupun ini rujuk. Nah kita pengen tahu nih sekarang proses rujuknya kan. Pernah membangun rumah tangga, kemudian pada saat itu masih muda banget ya. Masih muda banget. 19 tahun sampai 20-an lah. Nah kalian membicarakan nggak permasalahan yang dulu itu, bagaimana cara mengatasinya di kelak kemudian hari? Jadi sebenarnya dulu pisahnya tuh nggak lain bukan cuman karena emosi saat muda aja. Oh gitu? Dan sekarang udah 8 tahun gitu, maksudnya aku ngeliat dia, dia tetap orang yang sama tapi dengan karakter yang jauh beda. Oh jadi, ya? Ada yang berubah? Banyak banget yang berubah. Jadi apa dia misalnya, jadi lebih sabar, lebih dewasa. Ya mungkin itu umur balik lagi kan. Dan terus selama 8 tahun pisah ini ternyata banyak hal yang aku nggak tahu tentang dia. Contoh, dulu aku ingetnya dia tuh suka makanan manis, contoh, dan nggak bisa pedas. Tapi karena selama dia di Jakarta dia tinggal sama aku gitu, jadi kan sering dimasakin bareng. Makan bareng. Lah kok jadi jago pedas gitu. Jadi maksudnya banyak hal-hal yang ternyata baru lagi gitu ya. Dan orang itu memang bisa berubah. Kalau kamu dari 8 tahun yang lalu dengan Jill Gladys yang sekarang, apa yang berubah? Aku jauh lebih sabar juga sih kalau misalnya aku lihat, karena dulu tuh kayaknya hal kecil aja tuh jadi gede. Kalau sekarang mungkin hal besar
ya udah gimana caranya kita kecilin gitu. Kalian berdua sering ngobrol gitu. Iya ya dulu kita kok begitu banget ya gitu. Itu sering nggak gitu? Kadang-kadang ada sih bahas kayak gitu. Cuman yang lucunya kadang-kadang kalau misalnya denger teman-teman yang masih berumah tangga dan mereka lagi berantem gede-gedenya gitu, terus kita cuma bisa bilang gini, ya kalian bisa berantem sebesar itu karena kalian belum pernah ngerasain rasanya pisah. Jadi kalau kayak aku gitu udah ngerasain rasanya pisah, terus udah males mau ributnya juga pasti, maksudnya kayak udah tahu gitu kan, pisah juga ujungnya juga pasti butuh dia juga karena ada anak gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah ribut. Tetap ada hubungan itu tidak bisa terputus kalau bisa kalian terputus. punya anak. Kita masih akan Rumpi sama Jill Gadis. Selain berikut ini, jangan kemana, tetap di Rumpi. Kalau aku orangnya suka yang lebih intimate aja, jadi pengennya gitu sama nomor 1 prioritas keluarga.